Shalom, Bapak, Ibu, Eyang, Opung, Opa, Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Patut kita memuji, memuliakan Tuhan karena Dia memberikan kesempatan kembali kepada kita beribadah bersama walaupun melalui daring. Kami berharap kita tetap dalam kesabaran dan sukacita walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita dan panggilan beribadah pada kita pada saat ini. Dari Mazmur 119 ayat 40, sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Mari kita menyambut dengan pujian jemaat PKJ nomor 14, kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan memanggil kami dalam ibadah pada hari ini. Kiranya rahmat dan kasih-Mu senantiasa menyapa kami dan membawa kami kepada ketenangan jiwa, keselamatan yang daripadamu, sehingga kami senantiasa dalam hidup ini tetap menghormati kuasa, kasih, dan penyertaan-Mu kepada kami. Karena itu kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dari PKJ nomor 15, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini.
dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, Oma, Opa, Eyang Kangkung, Eyang Kakung, dan Eyang Uti, dan semua yang berada di rumah masing-masing. Kita bersama-sama akan memasuki pelayanan firman, dan karena itu mari kita satukan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh melaksanakan ibadah Komisi Usia Lanjut secara daring. Tuhan, pimpin kami ketika kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu, tidak terhambat oleh ruang, tetapi melalui virtual kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kiranya Engkau memperlengkapi kami sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan, hikmat Tuhan menjadi pegangan kami untuk kami boleh melewati segala sesuatu, termasuk melewati perubahan-perubahan yang terjadi. Oh Tuhan, berbicaralah atas kami masing-masing dan bukalah hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini akan terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17 yang mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Siap atau tidak siap, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita harus beradaptasi, kita harus menyesuaikan untuk menjadi manusia baru. Saudara-saudara, zaman berubah. Dulu itu pakai teknologi analog,
Jadi kalau telepon, pakai teleponnya pakai telepon analog. Zaman dulu tuh ada yang diputar-putar begitu kalau telepon begitu. Lalu kemudian akhirnya semakin ke sini, lalu ada teleponnya digital. Dari telepon analog menuju telepon digital. Akhirnya sekarang yang analog sudah ketinggalan. Semua pakai telepon digital. Semua orang punya ya telepon digital. Mau tidak mau harus belajar. Dulu hanya sedikit orang yang menggunakan Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Sekarang ini udah begitu banyak orang menggunakan media sosial, Facebook, WhatsApp, dan banyak lagi yang lain. Ya memang masih ada 1-2 yang tidak menggunakan, tapi sebagian besar 90% menggunakan. Dulu yang namanya telepon, teknologi itu hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Sekarang sampai ke bawah pun semuanya memiliki teknologi. Punya WhatsApp, punya Facebook, dan sebagainya. Bagaimanapun juga zaman berubah dan kita harus berubah. Kita harus diperbaharui menjadi ciptaan baru. Dulu Alkitab itu pakai papirus yang digulung-gulung, lalu kemudian dibukukan jadi buku. Sekarang ada Alkitab digital. Nah ini udah mulai nih Alkitab digital. Wah, kita tetap pakai buku Alkitab. Agak berat untuk pakai yang digital, apalagi lihat Alkitab di handphone, gadget. Suatu saat ada pemahaman Alkitab di satu rumah, sebagian ada yang pakai gadget, sebagian lagi pakai buku Alkitab. Tidak lama kemudian lampu mati, listrik mati. Yang pakai buku Alkitab kebingungan, nggak kelihatan. Yang pakai gadget masih jalan. Nah, masih jalan. Kalau orang tua yang pakai gadget itu bisa dibesarin. Kata kalimatnya, tulisannya makin besar. Kalau baca buku sudah nggak kelihatan. Mata tua, aduh bagaimana nih, nggak kelihatan lagi begitu. Tapi begitu pakai gadget bisa dibesarin. Kelihatan, lampu mati masih jalan. Nah saudara-saudara, bagaimanapun juga zaman juga berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengenakan sesuatu yang baru. Menjadi manusia baru, yang segalanya juga baru. Kita harus belajar. Kalau tidak, ya kita nggak bisa mengikuti. Kita harus belajar. Sehingga sekarang, dulu kalau baca Alkitab pakai buku kecil-kecil tulisannya, sekarang selalu baca Alkitab lewat gadget karena bisa dibesarin. Ya. Bahkan tidak hanya itu, buku nyanyian juga begitu. Dulu mesti bawa buku nyanyian berat, sekarang semuanya ada di gadget. Tulisannya bisa dibesarin. Allah menganugerahkan teknologi untuk manusia, sehingga orang buta pun, ya, orang buta bisa WA-an loh Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang buta ini, saya tadinya nggak percaya. Tapi akhirnya saya melihat, wah luar biasa teknologi
teknologi digital menyesuaikan untuk orang buta. Bukan orang buta yang menyesuaikan teknologi, tapi teknologi bisa menyesuaikan orang buta. Sehingga mereka-mereka yang buta punya WA, bisa WA-an. Luar biasa. Jadi kalau digeser nanti bunyi WA, nah, nanti diklik namanya juga, nanti kalau ini dia bunyi namanya si ini tinggal pilih. Nanti kalau udah diklik lagi. Untuk nulis juga begitu, A, B, C, nanti mereka kasih tanda bunyi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Dulu mereka nggak bisa, tapi sekarang mereka bisa. Teknologi juga dibuat untuk menunjang, untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Memang manusia mudah mengakses bahkan seluruh dunia, baik yang positif maupun negatif. Nah, tinggal bagaimana kita memakai, menggunakan itu semua untuk yang positif atau yang negatif. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus menggunakan yang positif supaya bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya percuma. Kita punya teknologi, kita bisa mengakses segala sesuatu di dunia ini, semuanya. Pilihlah yang bermanfaat, karena itulah yang baik. Sama halnya seperti kita makan. Ada pantangan? Oh nggak ada Pak Pendeta, saya nggak ada pantangan, mau makan apa aja bisa. Ya, tapi pilihlah yang bermanfaat. Pilihlah menu-menu yang bermanfaat buat kesehatan. Jangan, wah nggak ada pantangan, mau makan apa aja boleh. Wah lalu makannya nggak terkendali. Nah, tidak dipilih. Begitu habis makan, tensi naik, kolesterol naik. Lalu besoknya dibawa ke rumah sakit. Nah, pilihlah yang bermanfaat. Tuhan sudah membuka akses. Kita bisa mengakses ke segala arah, ke segala penjuru dan semuanya. Oleh karena itu, tinggal bagaimana kita mau untuk menjadi manusia baru, mau untuk memilih hal-hal yang baru yang bermanfaat, atau tetap pada pola yang lama. Juga saat pandemi COVID sekarang ini, ke depan kita juga harus menjadi baru. Bukan kembali ke masa lalu, tidak. Ketika ke depan kita akan menata kembali untuk ke depan itu lebih higienis, lebih efektif, lebih praktis, lebih mudah, tapi berbeda dengan yang sebelumnya. Jangan disamakan. Seperti sekarang ini kita beribadah secara daring. Mungkin ke depan ketika sudah mulai ibadah onsite di gereja, tidak semua bisa hadir. Karena tentunya yang usia 60 ke atas harus beribadah dari rumah. Jadi tetap harus belajar untuk menggunakan teknologi sekecil apapun, sehingga kita bisa mengikuti ibadah secara daring. Kalaupun bisa datang ke gereja, itu pun dibatasi, nggak boleh berdekatan. Jarak 1 sampai 2 meter, 1,5 sampai ada jarak. Tidak boleh berkerumun, harus pakai masker. Dan banyak lagi yang lain. Ke depan kita menata kembali langkah-langkah. Tidak kembali kepada yang lalu.
Justru kita harus mempunyai formula yang baru untuk ke depan. Bagaimana supaya kita tetap bisa bekerja secara efektif, kita bisa beribadah, kita bisa bertemu dengan teman-teman yang jauh secara virtual. Tidak perlu harus bermacet ria di jalan. Sekarang di jalan cenderung macet. Tapi kalau secara virtual bisa dari rumah masing-masing, tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa menyapa dengan teman-teman yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanapun juga kita harus belajar untuk menjadi manusia baru. Dengan kehidupan yang baru, dengan style yang baru, dengan pola yang baru, dengan semuanya, tatanan yang baru. Supaya kita pun tetap bisa melakukan segala aktivitas di dalam memuliakan Tuhan. Jangan sampai terhalang hanya gara-gara berbeda. Ya, ke depan tidak bisa seperti model lama, harus model yang baru. Wah, nggak bisa, lalu berhenti. Kita nggak memuliakan nama Tuhan, kita nggak bertemu satu dengan yang lain lewat virtual. Kita nungguin aja. Saudara-saudara, mari kita berupaya untuk menjadi manusia baru. Manusia baru. Sekarang untuk sekolah, coba kita lihat. Sekolah itu, coba kita lihat. Dulu ada UN, ujian nasional. Sekarang UN-nya dihapus. Ini sesuatu yang baru. Karena bukan lagi kognitif. Bukan semata-mata nilai, tapi yang dilihat justru adalah akhlak, moral, iman. Bagaimana anak bertumbuh jujur, berani, melangkah, kreatif, dan banyak lagi. Jadi bukan semata-mata nilai bagus, tidak. Ini sesuatu yang baru. Dan saya nggak tahu nanti ke depannya mau bagaimana. Tapi ya pasti ada perubahan-perubahan terjadi. Sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan segala yang baru. Mau tidak mau, yang baru sudah datang, yang baru sudah ada. Dan kita harus siap untuk menggunakan yang baru. Dan Tuhan sudah menyediakan segalanya supaya kita menggunakannya dengan sukacita, dengan gembira, supaya kita tetap bisa berkomunikasi, supaya kita tetap bisa persekutuan melalui virtual, dengan sapaan, suara, supaya kita tetap bisa saling mendoakan. Itulah kehidupan masing-masing, tetapi satu kesatuan. Di rumah masing-masing, tetapi ada ikatan. Ada ikatan yang luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa bagaimanapun juga tembok Yerusalem akan runtuh. Maka semua penyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak lagi terikat dengan ruang, tidak lagi terikat dengan gedung, tetapi di dalam roh, di dalam hati, walaupun secara virtual. Tapi disitulah kita bisa saling menyapa, saling mendoakan, ya, bersekutu satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun juga
Dengan virtual yang jauh bisa menjadi dekat. Kalau kebaktian di gereja, yang datang ya yang dekat-dekat gereja. Yang rumahnya jauh dari gereja, susah, datangnya paling sesekali. Tapi kalau dengan virtual, ibadah daring, mereka bisa mengikuti. Walaupun rumahnya jauh, mereka tinggal buka gadget, ya, tinggal klik, mereka bisa mengikuti. Mereka bisa bertemu dengan teman-teman yang lain secara virtual. Tidak perlu harus bermacet ria di jalan, stres di jalan. Nah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang baru sudah datang, yang lama harus berlalu. Dan marilah kita siapkan untuk kita menggunakan yang baru. Kristus sudah menyediakan, baik secara iman, spiritual, juga secara teknologi. Dan sekarang ini adalah ya, zamannya sudah tersedia untuk yang baru. Mari kita bersukacita, kita bergembira, menyambut semuanya ini untuk tetap bersekutu, untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Ya. Meskipun kita khususnya para lansia usia lanjut yang dibatasi ya, harus di bawah 60, yang nantinya kalau gereja onsite dibuka di bawah 60, di atas 60 harus dari rumah. Kita sudah siap semuanya, sudah siap. Saya perhatiin ibadah daring Komisi Usia Lanjut ini cukup efektif. Yang pertama kemarin saya perhatikan yang nonton itu di video itu 140-an. Padahal kalau kebaktian kul di gereja nggak sampai 140, cuman paling 40 itu udah banyak banget, gitu. 30 gitu kan. Ya. Tapi begitu ibadah daring itu yang nonton bisa 140. Wah ini luar biasa, gitu. Luar biasa ini. Ya, kemajuan. Karena yang nggak bisa datang kalau pas di sini, ya mereka bisa langsung buka ya, onsite online, tinggal pinjem handphone anaknya kan begitu kan, pinjam handphone cucunya, opung pinjam dulu, opung pinjam 1 jam nih buat ikut kebaktian, nah, begitu kan, cucunya sekolah, nah opungnya pinjam handphonenya buat ikutin kebaktian, ya, bisa begitu, ini luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, yang baru sudah datang, kita sambut yang baru ini ya, dengan kehidupan baru, tatanan baru untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman ini memberi kita kekuatan untuk terus maju ya, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Jangan kecil hati ya, walaupun nanti dikatakan ibadah onsite hanya 15-60, jangan kecil hati, jangan tawar hati. Kita bisa terus ya, lewat online, enggak masalah. Bahkan makin baik. Ya paling ngumpulnya ya sesekali mungkin ya. Ya tidak mungkin tidak setiap bulan, tapi mungkin beberapa bulan sekali baru nanti ngumpul, itu pun juga dibatasi. Nanti diatur begitu. Jadi jangan kecil hati, tapi marilah kita tetap menggunakan segala yang baru yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita akan satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah di dalam Komisi Usia Lanjut. Meskipun secara daring, tapi kami bersemangat, kami bersukacita, kami bergembira, kami dapat mengikutinya. Oh Tuhan, terima kasih. Firman-Mu tidak terhambat oleh apapun,
oleh ruang ataupun yang lain. Firman-Mu tetap kami peroleh, tetap menyapa kami walaupun secara daring. Terima kasih Tuhan, yang lama sudah berlalu, Tuhan telah menyediakan bagi kami yang baru, sehingga kami boleh menggunakan yang baru dengan penuh sukacita. Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk Ibu Surtina, untuk Ibu Rosmaria Silitonga, untuk Ibu Dinco Bahrul, untuk Ibu Sari Dewi Kalawa, untuk Ibu Kartika Sagete, Ibu Sri Rahayu, Ibu Sintike, Ibu Luki Aswarin, Oma Zadiah, Oma Iren, Oma Febe, Eyang Sularti Bambang, Opung Lamria Pane, Opung Eneria Panjaitan, Opung Marsahat Aritonang, Papa Junjungan Tobing, Papa Tua Simanjuntak, Papa Yan Amin Panggabean, Papa Benyamin Lombe, Papa Christian Tukimin, Papa Suryadi Sudarmo, Papa Anton Bakko, Papa Bungaran Tambunan, Papa Ignatius Sutresno, Papa Agus Sujono, Papa Widianto, Papa Rukun dan Ibu, Papa Yoyo Isnawan dan Ibu. Oh Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing. Kami menyerahkan saudara-saudara kami. Mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, mungkin dalam pergumulan dari rumah. Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hati kami. Engkau selalu dekat. Engkau tidak jauh dari kami. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Sehingga kami selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam usia lanjut. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan setia, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi perlindungan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan langkah-langkah kami selanjutnya dari hari ke hari di dalam kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menutup ibadah ini dengan menerima pengutusan dari Tuhan, seraya memuji nama Tuhan dari PKJ 165, Janji yang Manis. Yakinkan janji kau tak kulupakan.
saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.